harapan bagi saya di luar penampakan-penampakan yang tadi banyak dikritik tentang kabinet terlalu besar. Itu kan kritik ya. Ini militeristik, saya enggak kritik sih, tapi ya, saya melihat pada harapan yang diberikan oleh Pak Prabowo. Justru sebaliknya ya, Bapak melihat ada harapan ya? Iya, saya melihat ada harapan. Sampai hari ini, itu masih konsisten oleh Pak Prabowo. Terakhir, saya melihat wawancaranya tentang pemberantasan korupsi juga masih kuat tuh dengan SCTV. Oh, yang terbaru Pak, dengan SCTV. Dengan Retno Pinasti ya. Bagus tuh. Iya. Itu memberi harapan. Kemudian pemerintah sekarang eselon 1 dan menteri mobilnya harus mobil buatan Pindad, Maung gitu ya. Nggak ada lagi mobil-mobil Camry, Volvo, mobil apa gitu. Pokoknya itu kan bagus tuh. Di India juga udah lama begitu. Pakai produksi dalam negeri. Itu konkret, pabriknya ada dan bisa dipesan dengan segala spesifikasinya. Itu kan bagus. Kemudian ancamannya kepada para menteri untuk tidak main-main dengan uang negara, saya kira itu sangat berarti. Karena itu selalu dinyatakan. Dan menurut saya ya, mungkin para menteri itu tidak akan berkutik loh, mau main-main. Kalau sudah dinyatakan begitu. Nah, kalau masih ada yang melakukan itu di menteri, berarti ini kendalinya tidak kuat. Ya, artinya orang bisa mengatakan nanti Pak Prabowo ini kurang kuat mengendalikan itu. Tapi sampai hari ini sudah seminggu ya, dilantik 9 hari, menurut saya masih bagus. Kita tinggal nunggu ke depannya. Gitu. Soal wawancara dengan SCTV, saya juga menonton Pak. Di bagian mana yang menurut Pak Mahfud itu bagus? Karena ketika Retno misalnya menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kaitan dengan komitmen pemberantasan korupsi, Pak Prabowo kalau nggak salah mengatakan begini Pak, nomor 1 kesejahteraan ya akan ditingkatkan ya aparat penegak hukum. Yang kedua lalu pengawasannya akan diperketat kalau nggak salah. Lalu yang ketiga ada digital system akan diterapkan dan juga termasuk dengan bagaimana meredam korupsi yang bukan hanya kebutuhan tetapi keserakahan. Itu yang menjadi apa? Yang mana yang menjadi semua. Satu, bahwa hakim-hakim itu korupsi itu kan karena kesejahteraannya sangat kecil. Gajinya kecil, ukuran pegawai negeri gitu. Sehingga itu menjadi perhatian agar nanti hakim-hakim itu gajinya dinaikkan. Meskipun sudah mulai dinaikkan, tapi kayaknya masih perlu dihitung ulang ya. Sudah dinaikkan oleh Pak Jokowi kemarin udah bagus, tapi perlu dihitung ulang. Lalu yang kedua, pengawasan bagi hakim itu dengan digital atau dengan sistem apapun itu penting. Karena sebenarnya hakim-hakim yang korupsi itu, yang ketangkap, yang menghebohkan itu bukan hakim-hakim yang gajinya kecil. Justru yang sudah gede. Kayak kasus yang kemarin yang Surabaya itu sampai ketangkap uang triliunan. Kan orang sudah kaya-kaya tuh. Nah itu yang maksudnya korupsi karena keserakahan ya? Iya, jadi korupsi itu ada dua. Satu by need, dua by greed. Kalau by need itu karena misalnya gajinya betul-betul tidak cukup. Dan itu saya maklum misalnya ada orang menerima pemberian dari orang yang menang berperkara. Bukan ingin menang. Di beberapa daerah, di daerah terpencil itu ada hakim bekerja dengan baik, lalu sesudah memutus, yang menang itu misalnya ya, ngantar buah-buahan, ngantar beras gitu, ke rumahnya itu, karena hakimnya miskin kan. Kalau seperti itu tuh by need, diterima tetapi sesudah memutus. Meskipun itu tidak harus dikatakan benar, tapi itu by need. Tapi yang by greed ini, yang greedy ini, yang triliunan, itu merupakan sebuah sindikat. Misalnya ya di Mahkamah Agung misalnya. Di Mahkamah Agung itu ada lift namanya lift Komisi A. Lewat lift itu yang megang kuncinya seorang pegawai. Yang dia lalu mendistribusikan orang itu ketemu siapa di Mahkamah Agung. Dan orangnya ini sekarang udah ketangkap, udah divonis ya. Karena saya justru dapat laporan itu dulu dari Komisi Yudisial. Dari KY? Dari KY justru. Jadi kenapa Anda sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung, Anda akan partner Pak, susah Pak gitu. Tapi ada di situ komisioner maksud saya. Nah itu yang kemudian saya bisikkan ke KPK itu ada lift Komisi A di situ. Lift khusus maksudnya ya? Lift khusus yang kuncinya pegang, orang lain tidak boleh lewat situ kecuali orang yang punya urusan perkara dengan si A yang sekarang urusan kasus urusan perkara ya, khusus mereka yang bisa mengikuti itu. Iya. Nah, dan itu artinya apa? Sindikatnya luar biasa di Mahkamah Agung itu. Nah, yang terakhir itu
yang kasus Tanur itu. Kan Iya. gila juga ya si siapa? Ricard itu siapa namanya? Zarof Richard. Zarof Richard, ya, mantan kepala Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung. Itu bayangkan. Jadi korupsi hakim itu kalau sudah sindikat, itu uangnya ada yang nyimpankan di luar hakim. Nanti diambil sesudah pensiun atau sesudah pindah atau sesudah merasa aman baru dicuci. Itu opsi lain, Pak. Karena kan kalau Zarof ini kita lihat justru dia menyimpan di rumahnya, Pak, selama kurang lebih 10 tahun dari 2012 sampai 2022 ya, Pak ya. Iya, di situ tuh kan nyimpankan punya orang. Bukan punya dia sendiri. Oh, oke. Iya, dia ngurus perkaranya si A, hakimnya ini uangnya disetor ke dia. Oh, begitu. Jadi polanya, ini gila ini polanya. Saya sudah sering ceramah loh, pola-pola di mana hakim itu korupsi, lalu uangnya dititipkan ke orang lain, ke temannya, ke sopirnya, gitu. Di atas namakan orang lain dulu. Saya dulu pernah cerita di sebuah tempat. Itu kan dia korupsi besar-besaran. Sampai uangnya terhimpun 47 M gitu, atas nama dia. Ini hakim nih? Hakim, Oke. hakim, ketua pengadilan, gitu, di Jawa Timur. Begitu ada itu dulu, undang-undang KPKPN dulu. Sebelum KPK kan ada KPKPN. Yeah. Semua harus laporkan. Nah, uang yang atas nama dia ini tiba-tiba di atas namakan temennya. Karena dia takut kan. Saya kalau ndak lapor kena karena atas nama saya, tapi kalau saya lapor lalu ditanya uang dari mana begini banyak waktu itu. Akhirnya apa? Dititipkan temennya, tapi dia yang pegang ceknya, setiap keluar harus saya yang yang nulis ceknya, kamu yang tanda tangan. Nah, begitu dia pensiun, temennya ini lari. Temennya ini lari. Istrinya juga dibawa sama dia. Lari, uang atas nama dia dia Atas bawa nama ya? Dia miliki ketika ya? diancam, itu kan uang saya. Enggak atas nama saya. Kalau enggak berani lapor, kamu enggak berani lapor. Nggak Kan? berani lapor. Ketangkap. Akhirnya apa? Dia mati merana. Istrinya pergi, anaknya pergi. Si bapak hakim ini. Iya. Nah, itu cerita yang apa namanya model-model hakim itu nitip uang ke saudaranya, ke sopirnya. Ya terkadang sopirnya juga main dengan istrinya tapi tidak berani berkutik juga negur sopirnya. Kenapa? Karena dia pegang uangnya dia. Dia pegang uangnya Kalau dia. kamu main-main ke saya, nih Bisa dibuka oleh sopir ya? itu dibuka sama dia. Dan itu kasus ini udah dimuat di majalah loh. Ada seorang pejabat di Kejaksaan Agung, istrinya kawin dengan sopirnya gitu. Kenapa? Sudah tahu dia